Salam. Ya, kesempatan hari ini saya bersyukur diberi kesehatan, dan yang berikutnya Tuhan kasih kesempatan untuk Pak Gembala boleh memberi kesempatan kepada saya untuk share tentang firman yang boleh akan saya sampaikan hari ini. Saudara, satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita, yang itu kaitannya adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan satu tujuan yang pasti, satu sasaran yang jelas kemana kita akan berjalan, dan itu tidak lepas yang dibarengi satu hal yang penting, yang namanya sebuah karakter. Saudara, saya akan berbicara tentang awareness, artinya itu apa itu tentang kesadaran diri ya. Tapi hari ini saya akan berkata dulu bahwa karakter itu penting buat setiap orang percaya. Amin. Jadi di sebagian besar ruang ini adalah anak-anak muda, anak-anak kita sama-sama belajar. Kan ini ketinggian ya. Terima kasih banyak. Ya, saya baru sadar bahwa ini ketinggian. Karena saya berbicara tentang kesadaran diri. Saya nggak sadar tadi ya, rupanya ketinggian. Jadi ada teman-teman yang menyadarkan diri bahwa ini harus diturunkan. Amin. Intermezzo. Baik, saudara, hal ini penting ya. Kesadaran diri itu memerlukan satu hal yang harus kita bayar harganya. Untuk kita bisa memahami, memaksimalkan hidup kita, untuk bisa menerobos perkara-perkara rohani yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup setiap pribadi kita. Karenanya kalau saudara lihat gambar di depan, kira-kira saudara melihat apa ya? Sedang ada apa si bapak tua ini? Saudara, perhatikan gambar di depan, saya lihat di sana ya, di depan juga. Kira-kira bapak itu sedang ngapain ya? Cari apa ya? Oke. Bapak lagi cari apa? Sesuatu itu apa ya? Jelas ya gambarnya ya? Lagi cari sesuatu ini. Ditanyakan, ada apa di situ? Ini berbicara tentang self awareness. Artinya bagaimana kita tahu tentang kehidupan kita, tahu tentang siapakah kita sesungguhnya. Saudara, kalau bicara karakter, satu hal, karakter itu dilihat, enggak dilihat orang, itu namanya apa? Karakter. Kita buat sesuatu, entah itu dilihat orang lain atau enggak, itulah karakter kita. Jadi satu ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini, kita akan masuk di dalam berikutnya. Kita akan melihat bersama-sama ayat firman Tuhan ini, saudaraku. Hal yang penting kalau kita lihat dari satu terjemahan baru, itu sama-sama saudara yang bawa Alkitab atau ada HP di situ yang ada Alkitabnya. Tapi saya akan mengajak ada beberapa terjemahan yang coba saya akan bagikan hari ini. Saudara, kita akan melihat bahwa dikatakan begini, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ini dalam terjemahan baru ya. Ini sepertinya susah dipahami kalimat ini. Makanya saya mencoba dari kalimat yang lain dalam terjemahan yang lain yang maknanya sama. Dikatakan lebih jelas lagi begini, dikatakan demikian. Yang kedua, sorry. Oke. Dikatakan begini, rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang apa? Berpengertian akan menimbanya. Apa perbedaan kata di atas, saudaraku? Di atas adalah apa? Orang yang apa? Orang yang pandai. Di bawah orang apa? Saudara, saya akan menyampaikan kata ini.
Apa yang menjadi perbedaan kata pandai sama yang berpengertian? Kira-kira tinggi mana ya? Orang mengerti sama orang pandai itu tinggi mana kira-kira saudaraku? Sekali lagi saya tanyakan kepada saudara. Orang pandai sama orang mengerti itu tinggi mana? Orang yang mengerti. Orang yang punya pengertian itu lebih pandai. Amin. Tapi orang pandai kadang-kadang nggak punya pengertian. Banyak kan? Ini simpelnya begitu. Oke, terjemahan yang ketiga. Ini semakin dalam ini. Nanti semakin turun semakin dalam lagi terjemahannya. Kelihatannya isi hati orang ibarat air sumur yang dalam, tapi bisa ditimba oleh orang yang punya apa? Pengertian. Ini ibarat isi hati orang ibarat apa? Air sumur yang dalam. Ya. Tadi ada kata-kata apa? Seperti air yang dalam. Ini juga seperti air yang dalam. Yang ketiga apa? Sumur yang, saudara saya tanya, sumur itu dalamnya berapa meter ya kira-kira supaya mendapat air yang jernih? Berapa meter kira-kira? 4 meter, 5 meter, 7 meter? Tergantung. Kalau Banyu Asin 1 meter dapat air ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa pengertian yang ketiga, kalimat yang ketiga ini adalah sesuatu yang dalam digambarkan seperti sumur. Kalau kita bicara sumur, kalau air dalam biasa itu kan 1 meter pun dibilang dalam. Tapi kalau sumur itu pasti tentunya lebih daripada minimal berapa meter? Paling enggak 4 meter, 5 meter. Dan ada sumur yang dalamnya bisa puluhan meter, bahkan ratusan meter, lebih dalam lagi. Yang keempat, saudaraku. Saya mengajak keempat ini, terjemah saya 4. Ini enggak kelihatan enggak ya? Oke, dikatakan begini. Walaupun nasihat yang baik terpendam di lubuk hati orang, namun orang bijaksana dapat menariknya apa? Keluar. Wow. Terjemahan ini luar biasa. Saya belajar, kalau belajar firman Tuhan itu satu ayat itu saya melihat beberapa versi. Saya enggak bisa bahasa Inggris, tapi saya lihat bahasa Indonesianya. Ada kawan yang selalu mengambil dari bahasa Inggris gitu ya. Tapi saya melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia yang mendekati bahasa aslinya. Saudara-saudara, saya melihat satu hal yang penting ya, dalam firman Allah yang hidup. Ya. Ini terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa walaupun nasihat orang baik terpendam di lubuk hati orang, nasihat orang yang baik terpendam di lubuk hati seseorang, ya, apapun nasihatnya. Namun hanya apa? Orang bijaksana yang dapat apa? Menariknya keluar. Apa artinya saudara kalimat ini? Lalu apa kaitannya dengan tema kita dengan kesadaran diri? Saudara, hal yang penting yang akan kita renungkan hari ini. Mengapa orang harus punya kesadaran diri? Mengapa orang harus belajar untuk tahu tentang dirinya? Karenanya saya mencoba belajar beberapa sumber. Arti daripada kesadaran diri adalah, ya, saya melihat beberapa sumber, dikatakan demikian. Ini jelas ya kalimatnya begini, bahwa Daniel Goleman mengatakan bahwa kesadaran diri merupakan apa? Dasar utama kecerdasan seseorang. Jadi orang cerdas itu kalau sadar diri, saudara. Orang pintar belum tentu sadar diri. Nah, saya merenungkan bagian ini. Karena ini merupakan satu titik pondasi bagaimana kita akan mengalami terobosan-terobosan di dalam Kristus. Karenanya saudara, dalam hal yang lain juga dikatakan demikian ya. Saya bacakan. Kalau dulu ya tentang intelijensi, tentang kepandaian itu dianggap kalah penting dibandingkan dengan intelijensi. Namun menentukan kesuksesan seseorang sebelum ditemukan bahwa emosional juga berpengaruh.
Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengetahui, menyadari, serta memonitor dunia internal diri kita sendiri. Artinya tolak ukur dalam hidup kita itu ketika kita tahu siapa diri kita. Saudara, kita perhatikan gambar yang pertama tadi. Ketika seorang bapak-bapak sedang bercermin, kemudian dia berusaha membawa satu alat, apa nama tadi ya? Alat tadi ya? Kali kita lihat gambar yang di atas ya. Saya akan nggak mau ya. Oke. Coba perhatikan gambar ini. Saya kembali ke gambar ini, saudara. Ini ilustrasinya. Bapak ini sedang ngapain? Sedang melihat sesuatu dengan apa? Alat yang namanya apa itu? Kata pembesar apa namanya dalam bahasa ilmu fisikanya? Loop. Mikroskop ya? Loop. Nah, mikroskop. Kalau orang Indonesia bilang loop. Yang bulat itu. Supaya yang kecil jauh sana menjadi apa? Besar. Kalau orang apa ya bilang keker. Tahu keker? Keker itu menerawang, itu alat penerawang gitu loh. Teropong gitu ya. Jadi supaya tahu ada apa di sana. Apakah yang di sana itu saya paham. Itu yang dikatakan. Yang dalam itu kemudian bagaimana kita bisa keluar dari situ. Ini ilustrasinya saudaraku. Jadi untuk memahami tentang diri pribadi kita adalah hal yang penting karena itu sangat mendasar dalam hidup kita. Kita kembali kepada bagian berikut tadi. Oke. Jadi saya mengajak kita sama-sama melihat definisinya adalah dikatakan oleh Dr. Tasha Erik dikatakan begini, bahwa kesadaran diri itu disingkat internal kesadaran diri ya, artinya internal self awareness ya, merupakan kemampuan memahami internal diri kita sendiri. Kemudian ada bagian lain yaitu memahami yang di luar yang namanya internal self awareness adalah kemampuan untuk memahami bagaimana orang lain melihat tentang diri kita. Jadi ada dua bagian. Ada memahami tentang intrapersonal, ada interpersonal. Inilah kesadaran diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa kesadaran diri itu diperlukan satu tindakan yang tidak sekedar sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi kita melakukan secara optimal. Bagaimana kita supaya tahu tentang diri kita? Tentu kita bercermin kepada kebenaran firman. Tidak bisa bercermin kepada ajaran-ajaran dunia, pengaruh-pengaruh yang sedang bergejolak yang ada di dunia hari-hari ini. Tidak bisa untuk kita bisa tahu tentang kesadaran diri kita. Tetapi dasar adalah firman Tuhan itu sendiri. Karenanya dalam kesimpulan yang saya sampaikan, dari dua pernyataan seorang peneliti mengatakan demikian. Saya simpulkan begini. Jadi kesadaran diri keseluruhan bagian internal kita yang meliputi pikiran atau ide, gagasan, pemahaman, serta emosi. Ada perasaan, keinginan, intuisi. Ada perilaku, kecenderungan, karakter, motif, serta dampaknya bagi orang lain dan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hal yang penting, sudahkah kita bisa mendapatkan apa yang ada pada diri kita? Kita sering mendengar bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Artinya Allah itu di dalam Yesus itu menyatu dengan kita. Artinya kita tahu siapakah identitas kita di hadapan Tuhan. Kita adalah di dalam Kristus, ciptaan yang baru. Oleh karena kalau sampai hari ini orang tidak menyadari tentang dirinya, dia berarti belum ciptaan baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan secara cepat. Nah, jadi ini bagian-bagian yang penting. Dalam kehidupan manusia itu ada 4 bagian penting. Ini 2 yang pertama. Itu ada bagian dikatakan begini, bahwa orang
ya, punya kesadaran diri internal rendah dan eksternalnya juga rendah. Artinya mengetahui dirinya kita sendiri itu rendah, juga mengetahui orang lain juga rendah. Artinya itu berarti sesuatu yang tidak mengerti, tidak sadar apa yang ada dalam dirinya, saudara. Dikatakan begini kan, jadi dampak orang yang punya kesadaran diri rendah, baik secara internal dan eksternal, maka dia akan mengalami sesuatu yang stagnasi, mentok sampai di situ, nggak bisa bergerak apa-apa karena nggak tahu. Bagaimana kita akan berjalan, kita akan maju, kita nggak tahu sendiri tentang diri kita, dan kita nggak tahu juga tentang diri orang lain yang ada bersama dengan kita. Jadi kalau zaman sekarang ya sudah, ngapain gue pikirin gitu kalimatnya. Ya. Jadi kita nggak paham ini. Dan yang kedua berbeda. Yang kedua adalah orang dengan kesadaran diri internal tinggi, tetapi apa? Kesadaran eksternalnya rendah. Dia biasanya orang berfokus pada diri sendiri. Dia nggak mau keadaan sekitarnya. Dan ini juga berbahaya. Dan ini tipe orang yang kedua. Lalu bagaimana tipe orang ketiga? Orang dengan kesadaran diri internal rendah dan kesadaran eksternal tinggi. Ya. Berfokus pada bagaimana mereka terlihat oleh orang lain. Selalu ingin menyenangkan orang lain, namun bertujuan untuk apa? Keinginan buat pemenuhan dirinya sendiri. Jadi orang berbuat sesuatu supaya apa? Mendapat apa? Pujian. Betul? Nah ini belum pas tipe ini. Tapi yang Tuhan inginkan, lihat bagian yang keempat, saudaraku. Bagian keempat dikatakan begini. Orang dengan kesadaran internal tinggi dan kesadaran internal tinggi juga. Dampaknya apa, saudara? Ya. Memahami diri sendiri dan apa yang ingin dicapai, memahami opini serta umpan balik orang lain. Artinya apa? Mau terima apa? Masukan orang lain. Bagian yang keempat, saudaraku, inilah yang menjadi identitas kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu identitas kita adalah milik Kristus, maka kita harus punya kesadaran tertinggi dalam hidup kita. Amin. Jadi apapun yang kita buat, yang kita lakukan, entah itu dilihat orang atau enggak, kita tahu ini boleh apa enggak, ini benar atau enggak. Inilah apa? Kesadaran diri. Ada banyak orang kan, orang yang gak sadar tentang dirinya sendiri. Ya, tadi saya awali, saya gak sadar kalau saya pendek mimbarnya tinggi kan. Tapi ada teman yang sadar, turunkan dulu tapi. Ini terjadi dalam setiap kita. Saudara, sebelum saya masuk, saya mau sampaikan izinkan saya menceritakan satu perubahan yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Setelah saya menyadari tentang diri saya, saudara. Dalam 3 bulan lalu, saya ini dikontak oleh seorang teman saya, teman-teman SMP saya. 34 tahun yang lalu tidak pernah ketemu. Sampai hari ini. Dan 2 bulan lalu kemudian saya ditelepon, saya ini dipanggil, nama saya itu dipanggil di kampung itu namanya Jumar Cilik gitu ya. Tahu Cilik? Tahu Cilik? Apa Cilik? Orang Batak apa Cilik? Kecil gitu ya. Itu nama familiar saya dari kecil. Ketika di kampung, ketika teman-teman yang kecil itu ngomong saya namanya Jumar Cilik gitu ya. Nama saya kan Elia Jumar, tapi nama kampung dipanggil Elia, dipanggil Jumar tapi Cilik gitu ya. Terus di grup itu, saudara, ini siapa namanya kok beda gitu. Setelah saya video call segala macam, ternyata 34 tahun yang lalu kami masih cilik katanya, masih sama seperti yang dulu, saudara. Oh iya, saya baru sadar ya, ternyata saya tetap kecil sampai hari ini bodinya ya. Tapi umur ternyata sadar, kalau umur semakin tua, tapi bodinya tetap small, kecil, cilik gitu ya. Dan itu membuat saya waktu itu minder, saudara. Dan saya mengalami tentang kesadaran diri saya, walaupun saya kecil, saya apa itu, terjadi tahun 91. Berapa tahun lalu ya? Sudah 31 tahun lalu.
tahun 88 saya belum sadar bahwa saya tetap dianggap kecil dan saya minder. Tapi tahun 91 saya kecil, tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya tahu bahwa saya kecil-kecil berharga di mata Tuhan. Jadi saya sadar bahwa diri saya itu milik Tuhan. Jadi tidak ada yang membuat saya minder, kemudian saya merasa rendah diri karena saya kecil, tidak ada. Karena saya tahu identitas saya adalah di dalam Kristus. Ini cerita lucu tapi memang saya harus sadar. Makanya ketika 2 bulan lalu sampai hari ini kalau saya ngobrol sama teman-teman itu, saya nggak dipanggil Elia tapi dipanggil Jumar Cilik. Saya senang aja, enjoy aja. Gitu. Kenapa demikian? Saya menyadari bahwa saya sadar bahwa kalau saya melihat keadaan saya sebagai manusia, kacamata manusia saya, mungkin saya melihat masa lalu saya. Ketika saya belum diubahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi ketika saya sekarang ini, mulai tahun 91 kemudian sampai tahun ke tahun sampai hari ini, saya tahu bahwa saya juga besar di mata Tuhan. Amin. Ini kesadaran diri. Untuk mengalami terobosan rohani kita harus membuka hidup kita. Karenanya, lalu bagaimana untuk kita bisa memahami tentang diri kita? Saya lanjut. Alkitab mengajarkan kita harus dikatakan apa? Percaya diri. Siapa di sini yang nggak percaya diri sendiri? Halo, ada orang di sini? Anak-anak muda saya tanya, siapa di sini yang nggak percaya dirinya sendiri, saudara? Siapa yang nggak percaya diri sendiri? Angkat tangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan dimanapun berada, yang sedang mendengar firman ini. Setiap orang pasti tahu tentang diri sendiri. Dan orang pasti akan percaya pada dirinya sendiri. Kalau orang nggak percaya pada diri sendiri, perlu dipertanyakan siapa dirimu sebenarnya. Betul? Jadi kalau kita percaya pada diri sendiri, saudara, itu modal utama untuk kita maju. Katakan amin. Coba bayangkan kalau saudara merasa tidak pede, ketika ada di depan pasti gemetar, bagaimana nih? Ngomong juga nggak karu-karuan karena nggak percaya diri. Ini perlu latihan. Karena nanti ada tahapan-tahapan. Ada perlu latihan untuk orang bisa sadar tentang diri sendiri, itu perlu latihan, saudara-saudara. Jadi yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama di dalam Alkitab kita. Saja sama-sama kita baca ya di sini. Di dalam Roma 12 ayat ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, saya akan garis bawahi kalimat ini. Artinya kalimat yang disampaikan oleh Paulus mengatakan bahwa kita ini harus tahu tentang diri kita. Kita harus mendudukkan kehidupan kita secara apa? Proporsional. Apa artinya, saudara? Tahu di mana posisi kita. Suatu ketika ada seorang kakak sekarang sudah selesai S1, kemudian ngomongin anak saya yang kecil. Anak saya ini, saya punya mimpi. Saya akan jadi orang hebat. Saya akan menjadi pemain bola waktu itu. Si Moses itu punya mimpi jadi pemain bola. Terus kakaknya ini ngomong, dek, terlalu tinggi mimpimu. Gitu kan. Nggak mungkin kamu jadi pemain bola, gitu kan. Ini contoh seperti itu. Nah, hal yang saya renungkan ketika ada seorang punya mimpi yang tinggi, tapi dia kan nggak tahu, dia masih kecil waktu itu, masih kecil. Saya akan menjadi pemain bola yang hebat, yang luar biasa seperti Ronaldo waktu itu, bukan yang sekarang ya, Ronaldo zaman itu. Itu hebat.
karena waktu kecil anak saya itu suka main bola juga ya. Sekarang malah tidak pernah. Dia ingin menjadi pemain bola yang hebat dan kakaknya mengatakan, tidak mungkin kamu akan seperti orang itu. Nah, artinya apa? Dia belum tahu mendudukkan posisinya. Cita-cita boleh, tapi mendudukkan posisi ini yang penting. Jadi kita harus tahu di mana posisi kita. Karena dikatakan bahwa kesadaran diri membantu memandang diri sendiri secara proporsional, sehingga tidak memandang rendah atau memandang apa? Tinggi tentang diri kita. Jadi kita pas. Tapi ingat bahwa di hadapan Tuhan kita memang punya nilai yang tinggi, tapi kita sadar siapakah diri kita sesungguhnya. Jadi enggak ada tempat untuk menunjukkan kita melebihkan tentang diri kita atau merendahkan tentang diri kita sendiri. Itu sedang menghina penciptanya kalau kita merendahkan diri kita, saudara. Tapi ketika kita mendudukkan diri kita di hadapan Tuhan, inilah saya berharga di mata Tuhan. Itulah proporsional yang jelas di hadapan Tuhan. Karenanya demikian dikatakan. Jadi tidak ada orang ya, orang dengan kesadaran diri optimal akan punya percaya diri tetapi tidak sombong. Inilah saudara, yang penting yang pertama adalah kita akan percaya kepada kuasa Tuhan bahwa kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan punya kerendahan hati apapun yang kita lakukan. Kita tidak pernah menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Itu orang sombong. Pepatah mengatakan bahwa di atas langit masih ada apa? Ada langit. Artinya sehebat-hebatnya kita masih ada orang hebat di sana. Jadi apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, saya akan sambungkan yang kedua. Yang kedua adalah kita belajar dari firman bahwa untuk kita memiliki kesadaran diri, memiliki karakter. Salah satu karakter orang-orang yang sukses adalah punya kesadaran diri. Kesadaran diri yang baik membuat seseorang mudah untuk mengintrospeksi diri sehingga cepat belajar dan memperbaiki apa? Kesalahan itu. Jadi ini yang penting. Jadi ketika kita punya karakter, dilihat orang, gak lihat orang, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, melakukan kebenaran itu, itulah sesuatu yang dirindukan oleh setiap orang dan Tuhan mau supaya terjadi dalam hidup saudara. Ini bagian yang kedua. Yang ketiga secara tepat dikatakan demikian. Jadi kita perlu yang namanya menstimulasi pertobatan. Saudara, seringkali kita tidak sadar apa yang kita buat. Ada banyak orang di sana, sini nggak ada, tidak sadar tentang dirinya. Misalnya sudah melakukan sesuatu tapi nggak sadar, orang tegur nggak sadar. Itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak mengalami terobosan di dalam Kristus. Karenanya, mari bersama-sama jelas bahwa kita harus belajar untuk menstimulasi pertobatan ini. Kita latih hari ke hari bagaimana kita bisa mengalami terobosan di dalam Tuhan. Keputusan untuk bertobat haruslah didahului munculnya kesadaran akan dosa. Dengan kata lain, kita menilai apakah yang kita pikirkan, rasakan atau lakukan itu benar atau salah. Mengapa kita melakukan? Apa pandangan Tuhan tentang hal itu? Dan apa dampaknya buat diri kita dan orang lain? Artinya apa, saudaraku? Dari hal ini, bagaimana kita sadar tentang hidup kita? Apakah kalau saya melakukan sesuatu ini berdosa atau tidak? Maka hati nurani akan berbicara. Kesadaran diri akan berbicara dalam setiap hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya, oke. Jadi untuk keluar dari situ beberapa hal saya coba perhatikan. Karena orang yang kurang sadar diri akan bisa apa? Merusak hubungan baik secara pribadi ataupun dengan orang lain. Secara personal kita, orang yang sadar diri itu akan merusak, mengganggu apa yang kita akan lakukan. Orang nggak tahu ini salah, kemudian orang lain juga nggak tahu apakah salah apa enggak. Ini bermasalah.
Karenanya kita mau sama-sama terus melihat bagaimana Tuhan mengerjakan dalam hidup saudara untuk kita mengalami ini. Supaya tidak ada kerusakan hubungan antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan diri kita, antara kita dengan sesama kita. Dan ini perlu yang namanya hati nurani yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang penting adalah dikatakan Alkitab begini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar balok itu dari matamu. Sedang padahal balok di mana saudara? Di mata sendiri tidak kelihatan. Kalau ayat ini biasanya berbicara tentang penghakiman ya. Tapi saya akan mengatakan bahwa ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi bagaimana kita bisa mengekstrospeksi diri sendiri. Orang terlalu mudah untuk menghakimi orang lain, tapi orang sulit untuk menghakimi dirinya sendiri. Karena memang pada dasarnya orang nggak mau menghakimi dirinya sendiri, takut dihukum. Kalau menghukum orang lain mau, tapi kalau menghukum diri sendiri, halo, mau nggak? Berat, ya kan? Menghukum orang lain oke, tapi kalau menghukum diri sendiri, mikir-mikir juga. Ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini yang membuat bisa rusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan sesama kita. Yang kedua saudaraku, dikatakan demikian, bahwa orang yang tidak punya kesadaran diri, hidupnya akan hancur. Karena kenapa? Nggak punya tujuan. Tidak tahu. Dia berbuat salah nggak sadar. Orang tegur kita nggak sadar, ya bahaya juga. Karena saya mengajarkan satu hal yang penting, bahwa karakter itu harus menjadi gaya hidup kita hari ke hari. Karena dikatakan demikian, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Seringkali kita berpandangan bahwa apa yang kita lakukan hari-hari kita ini benar. Kita tidak mau melihat jauh ke dalam. Jauh sana ada apa di sana. Tapi kita tidak mau melihat itu. Pokoknya yang penting sekarang enak saja, nggak tahu terserah nanti ke belakang. Tapi orang yang punya hikmat, orang berakal budi, orang yang punya pengertian adalah ketika orang melihat jauh apa yang terjadi di depan sana. Nah dikatakan demikian. Saudara bahwa contoh perumpamaan anak yang hilang, ini salah satu contoh. Itu dia meminta kesenangan sesaat saja. Minggu lalu sudah disinggung oleh Pak Gembala masalah ini. Tetapi yang saya sampaikan titik balik daripada kesadaran diri. Ketika dia sadar kenapa saya di sini, saya harus pulang. Itu ya titik baliknya. Karena dari hal ini saudara kita akan tahu bahwa sesungguhnya kalau kita memikirkan sesaat yang hari ini kita lakukan, sesungguhnya kalau kita nggak melihat jauh ke depan, maka hidup kita akan hancur. Makanya hati-hati kita semua, anak-anak muda, dan kita semua juga orang tua. Di media-media sosial hari-hari ini, ada banyak berita-berita yang tidak bisa kita pegang kebenarannya. Ya. Itu bisa mempengaruhi hidup kita. Ya. Apalagi kalau kita lihat YouTube itu sudah banyak yang diedit, nggak murni lagi. Kadang-kadang kita mempercaya apa yang terjadi. Dan ini bisa mengganggu tentang apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan di hidup kita. Jadi kita mempercayai berita-berita yang tidak benar itu. Saudara, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, akan merusak bagaimana kehidupan kita ke depan. Dan yang ketiga, itu bisa terjadi penurunannya kualitas hati seseorang. Jadi degradasi itu kan penurunan. Jadi ketika orang ketemu Tuhan, menyadari tentang dirinya, identitasnya di hadapan Tuhan. Kemudian ada pengaruh-pengaruh luar di sana, kemudian kita menjadi merosot manusia batinah kita. Manusia rohani kita menjadi merosot. Nah ini, kalau tidak punya kesadaran diri. Jadi orang yang tidak memiliki kesadaran diri akan memandang semua tindakannya selalu
dan pasti benar, padahal belum tentu apa? Demikian. Nah, jadi karenanya Alkitab menjelaskan demikian kan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri. Setiap jalan orang lurus menurut pandangan sendiri, padahal menurut Tuhan belum tentu. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita di tempat ini, saya dan saudara, supaya kita melihat jalan Tuhan, rencana Tuhan yang hebat itu, untuk kita tidak jatuh di dalam jalan yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan melihat hal berikutnya secara cepat. Bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran diri, meyakini bahwa itu penting. Kalau orang lain mengingatkan kita, kalau orang lain menegur kita, kalau orang lain menolong kita, kalau orang lain justru pun mengkritik kita, itu adalah membuat kita semakin maju. Katakan amin. Atau ketika orang lain menegur kita, kita tersinggung, kita bersyukur kalau ada orang lain masih menegur kita. Kita bersyukur kalau ada orang lain masih mengkritik kita. Supaya apa? Motivasi kita ini tulus di hadapan Tuhan, kita nggak salah lagi. Ada banyak orang, ketika orang ditegur tersinggung, ketika orang dinasihati mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, menjadi sakit hati. Dan ini berbahaya. Dan tingkat kesadaran diri itu menjadi tergradasi, ya, menjadi menurun. Dan ini tidak boleh, saudara. Karenanya kita harus yakin. Yang pertama, yang kedua, kita harus ambil satu keputusan, tindakan apa yang kita buat, kita harus terima dan kata-kata positif. Ketika kita mendapat masukan, maka kita harus mengatakan terima kasih. Saya menyadari itu, bahwa saya harus melakukan yang lebih baik lagi, lebih benar lagi, seperti yang Tuhan mau. Saudara, ini yang penting. Jadi kita harus apa? Pengambilan keputusan disertai dengan komitmen dan konsistensi. Jadi supaya kita nggak salah. Ketika orang memberikan sesuatu yang baik, maka kita harus melakukan dengan komitmen kita, dengan konsisten apa yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, saudara. Nomor apa ya? Oke. Lah ini. Karenanya saya mengajak kita semua untuk kita memahami tentang kesadaran diri. Dalam poin ini berlatih, ya, berlatih dengan tepat. Ya. Belajarlah menyelami bagian terdalam dalam diri Anda. Sebenarnya apa yang ada pada diri saya? Saya melihat diri saya itu seperti apa sebenarnya? Kalau orang berkata demikian, apakah itu betul yang terjadi dalam diri saya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam bagian ini kita melatih untuk mengenali apa yang terjadi, perasaan-perasaan yang mungkin kita gampang sensi sama orang lain, apakah itu benar atau salah, dan kita akan mengintrospeksi diri kita, mengenali paling dalam tentang diri kita. Dan cara apa? Dengan cara yang ketiga, membuat apa, saudara? Jurnal pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jurnal pribadi itu penting. Tujuan adalah untuk mengevaluasi diri kita sepanjang hari. Ada satu buku yang saya pelajari, itu jurnal berjalan bersama Yesus. Itu luar biasa. Buku itu sempat saya baca, kemudian sharing dengan beberapa teman seiman. Apakah kita sehari ini sedang berjalan bersama Yesus atau tidak? Ketika saya bangun pagi-pagi, apakah saya melibatkan Yesus dalam hidup saya? Ketika saya sedang berjalan, apakah saya sedang melibatkan Yesus dalam hidup saya? Ketika saya sedang kerja, apakah saya juga melibatkan Yesus dalam hidup saya? Dan lain-lain, dan lain-lain. Saudara, kita membuat jurnal itu penting untuk kita mengevaluasi diri kita, kesadaran diri kita sampai di mana tentang pengenalan kita kepada Tuhan. Ya. Makanya kalau orang tidak sadar tentang dirinya, pengenalan dia akan Tuhan, kita berkata apa? Bahwa celakalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat
epiginosko, itu pengenalan akan Tuhan itu. Jadi orang-orang yang enggak mengenal Tuhan itu hidupnya akan dibinasakan, akan celaka kalau kita usia. Karenanya saudara, mari bersama-sama kita evaluasi kita dari pagi, siang, sampai kita terus meningkat, sampai mencapai kapasitas rohani kita, tingkat hidup kita seperti apa di hadapan Tuhan. Makanya perlu jurnal. Yang keempat, ya, dikatakan begini saja, carilah feedback, minta masukan kepada orang lain. Orang yang rendah hati selalu siap untuk apa? Minta masukan dari orang lain. Saya belajar untuk saya meningkatkan kualitas pribadi saya. Ya. Bagaimana caranya saya supaya meningkat tentang diri saya? Saya minta masukan kepada orang lain, siapapun. Mungkin sungkan kepada orang-orang luar. Minimal kalau saya salah, saya minta umpan balik, feedback kepada orang terdekat saya. Siapa itu yang terdekat? Yang punya suami pasti siapa? Istrinya. Yang punya istri pasti suaminya. Contoh, Mak, menurut Mama, saya ini seperti apa? Apakah saya hidupnya seperti apa? Tolong kasih masukan. Itu adalah orang yang minta masukan kepada istrinya. Demikian juga suaminya dan istrinya. Atau anak-anak kepada bapaknya. Atau saudaranya. Atau teman-temannya. Ini menolong kita semua. Karenanya dikatakan demikian. Ya, jadi orang yang berhenti minta masukan orang lain berarti dia apa? Berhenti untuk apa? Bertumbuh. Orang yang berhenti untuk minta masukan orang lain itu artinya dia sedang membentengi diri sendiri untuk dia maju. Perhatikan dan baik saudara. Kenapa demikian? Makanya manusia hidup tidak bisa sendiri, perlu orang lain. Baik, kesimpulannya adalah kalau kita melatih kehidupan kita, ya, maka kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Dan saya akan mengakhiri ayat ini saudaraku ya. Saya baca tentang kesimpulan apa yang saya sampaikan. Dengan berlatih introspeksi diri, bergaul dengan orang yang tepat, serta melibatkan Tuhan, ya, kita akan membangun kesadaran secara optimal sehingga hidup kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar sama orang lain, maka kita akan semakin selaras dengan Tuhan. Ayat ini mengatakan demikian. Mari sama-sama baca untuk mengakhiri firman ini. 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Firman ini menggugah pribadi kita. Secara pribadi saya mengalami ketika saya mau belajar banyak tentang Tuhan. Suatu ketika saya akhiri satu kesaksian saya. Tahun 1900 masih 92. Ya, 92. Yang masih muda-muda Anda belum lahir. Ya. Tahun 1992 saya menjadi guru sekolah minggu dan saya belajar untuk terus mau maju dalam Tuhan. Saya sedang menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Saya selalu ngomong, selidiki aku. Ada lagu lama, kalau ini kan baru ya. Apa lagu lama yang selidiki aku? Hatiku dan batinku, ujilah aku Tuhan. Gitu. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Ini menjadi ayat apa ya yang saya pegang menjadi ayat favorit saya saudara. Tahun 92. Saya menggebu-gebu, saya melayani sekolah minggu. Ya, saya waktu itu masih SMA. Masih cintanya sama Tuhan begitu luar biasa. Tuhan selidiki aku. Saya mau menjadi terbaik apapun yang terjadi. Saya akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba apa saudara yang terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu sebenarnya tidak disengaja, tapi ternyata karena kelemahan saya. Saya main sepeda pada waktu itu, kemudian saya nabrak seutas tali bambu.
Dan kena leher saya ini sampai hari ini masih terluka. Ini kena kecelakaan, kena tali bambu. Dan hampir tahun 92 saya dipanggil Tuhan, ini dijahit 10 jahitan di leher. Ini ada bekas di saya. Selagi Tuhan saya mau melayani Engkau, wah lagi jatuh cinta, jadi ikut sekolah minggu luar biasa, nyanyinya ujilah aku batinku dan segala macam. Begitu kecelakaan, tiba-tiba apa saudara, menjadi apa? Kecil gitu ya. Jadi saya kecil, semangatnya menjadi turun. Sempat itu. Tapi saya, Tuhan, kenapa saya harus kecil hati, saya enggak semangat lagi melayani. Hanya kecelakaan, bukan karena kesalahan orang, kesalahan saya. Saking semangatnya, mau ngajar sekolah minggu, saya naik sepeda kencang, ada tali bambu saya tabrak, begitu kan. Akhirnya kecelakaan, saudara-saudara. Apakah saya harus mundur dari pelayanan? Waktu itu sempat, aduh kenapa begini? Setelah saya sadar diri, ternyata bukan salah bambu, tapi salah siapa? Salah saya, terlalu semangat, nggak kulihat, saya kencang, ada tali saya tumur. Saking semangatnya saya mau mengajar sekolah minggu. Saudara, ini hal yang penting yang saya alami, buat saya itu penting sekali. Tapi nggak tahu buat saudara, apakah ini penting buat saudara kalau disadarkan dengan setiap peristiwa itu. Baik itu orang lain menyadarkan kita atau diri kita sendiri yang sadar tentang apa yang kita buat. Karenanya, mari bersama-sama. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, libatkan hidup kita, maka apapun yang kita lakukan, bahwa tingkat kesadaran diri kita itu akan tinggi, karena Tuhan terlibat dalam hidup saudara. Amin. Kita nggak akan sadar kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita sulit untuk mendapat masukan orang lain. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dengan rendah hati, maka ketika orang dipakai Tuhan untuk membentuk kita bilang apa? Kamsia. Kita bilang apa? Moliate. Kita bilang apa? Syaugele. Kita bilang apa? Terima kasih Anda telah memberi kepada saya yang luar biasa. Amin. Kalau saya orang Jawa bilang matur nuwun. Ya. Terima kasih. Thank you Tuhan. Tuhan telah memakai saudaraku untuk menyadarkan saya supaya saya apa? Bertobat. Mari sama-sama ke musik, kita akan naik satu pujian. Dan tim yang ada kita akan maju. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Renungkan firman ini. Mungkin sederhana yang saya sampaikan, tapi bila menolong kita untuk Roh Kudus terus menyelidiki hati kita, untuk kita sadar tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
saudara renungkan apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Firman ini bukan hanya untuk saudara tapi untuk saya juga. Kita percaya bahwa ketika Tuhan berbicara kepada setiap saudara lewat Roh Kudus, Tuhan punya rencana untuk menolong saudara, untuk menolong hidup kita masing-masing. Sampai di mana pengenalan diri kita akan diri kita pribadi dan pengenalan diri kita akan Tuhan. Seringkali kita nggak menyadari bahwa Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita melalui orang lain, melalui orang tua kita, melalui guru kita, melalui istri kita, melalui suami kita nggak sadar. Tapi hari ini mari bersama-sama dengan rendah hati, Tuhan kami sadar lewat orang lain, lewat saudaraku, kami diperbarui, hidup saya diperbarui, diubahkan Tuhan. Letakkan setiap hati saudara untuk menerima setiap hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan itu saudara. Biarlah pujian ini menjadi dasar yang paling kuat dalam hatimu. Selidiki aku, katakan pujian ini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami bersyukur. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak mampu untuk menyadari bahkan diri kami sendiri. Seringkali kami egois Tuhan. Seringkali kami merasa benar daripada orang-orang yang di luar sana. Seringkali kami tidak menyadari apa yang ada pada diri kami, bahwa kami ada banyak hal yang lemah. Tapi firman-Mu hari ini untuk kami boleh melihat bahwa kami perlu belajar dari setiap apa yang ada pada orang lain juga. Ketika orang lain menegur hidup kami, ketika orang lain Kau pakai untuk menolong kami, maka kami akan berkata terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami seringkali tidak sadar itu. Karenanya pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Bahkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu yang membenarkan tentang hidup kami yang penuh dosa ini. Kami tidak mampu Roh Kudus tanpa Engkau. Karena kami pada dasarnya kami terlalu egosentris, terlalu berfokus tentang diri kami Tuhan. Kami tidak mau melihat orang lain. Karenanya Bapa, tolong kami. Terus kerjakan Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu lewat perkataan hamba-Mu yang sangat terbatas ini.
tapi kami percaya bahwa Engkau mengerjakan lebih lagi. Untuk kami disadarkan tentang kepribadian kami, bahwa kami orang-orang yang punya identitas diri kami adalah ada di dalam Kristus, bukan diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk semuanya. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat kami kepada Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Semua yang diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan.